Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Herlianti dari kelompok 14. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal. Sedangkan artikel konseptual, seperti artikel penelitian, disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan, atau bahkan nama-nama tahapan pada struktur teks dan nama-nama subbab atau subjudul tidak digunakan sama sekali meskipun esensi tahapan-tahapan itu ada secara implisit. Dengan karakteristik seperti ini, genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Perlu kita ingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu argumentasi, mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Materi yang dipelajari tentang pentingnya artikel ilmiah yaitu dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan dengan lebih mudah, dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dan target pembaca yang dituju. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, dua keuntungan diperoleh sekaligus. Pertama, akan lebih mudah membaca artikel ilmiah, dan kedua, dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Keuntungan itu akan menjadi lebih luas pada saat membaca materi lain, seperti buku dan laporan penelitian yang lebih panjang seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditanyakan di media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Di pihak lain, artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum yang sudah saya sebutkan. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti ini, pembaca yang ditargetkan Selamat siang, saya Sun Yahya dari kelompok 14. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Cynthia Dwi. Oke, pertama saya akan membahas tentang membangun teks artikel ilmiah secara bersama-sama. Yang pertama, mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Karya ilmiah yang sudah dibuat perlu dievaluasi untuk mengetahui kembali apakah karya tersebut sudah baik, mulai dari judul yang dipilih, latar belakang, tujuan, tubuh tulisan, hingga penutupan, merupakan sebuah kesatuan yang sistematis dan runtun, serta memastikan tidak adanya plagiarisme. Berikut di bawah ini menjelaskan bagaimana cara mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Yang pertama, tentukan kualitas abstrak dan pendahuluan penelitian untuk membuat penilaian yang mendetail. Yang kedua, evaluasi daftar referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan penulis. Sebagian besar artikel jurnal ilmiah mencantumkan kutipan dari penelitian terdahulu dan referensi-referensi ilmiah lainnya. Yang ketiga, nilai metode penelitian yang digunakan penulis. Cobalah bertanya kepada diri Anda, apakah metode yang digunakan tepat dan masuk akal untuk mengatasi masalah penelitian yang dicantumkan. Yang keempat,
Perhatikan cara penulisan menampilkan data dan hasil penelitian. Tentukan apakah tabel dan diagram berikut keterangannya serta data visual lainnya mampu menampilkan informasi dengan rapi dan terorganisir. Apakah hasil penelitian dan pembahasan artikel mampu merangkum dan menginterpretasikan data dengan jelas? Ya, lanjut. Yang kelima, evaluasi bukti dan analisis non-scientific yang diberikan penulis untuk artikel non-ilmiah. Dan yang keenam, nilai gaya penulis artikel. Meski artikel tersebut ditujukan untuk audiens yang spesifik, gaya penulisannya tetap harus jelas, lugas, dan tepat. Lanjut, kedua, saya akan membahas tentang membangun teks artikel ilmiah secara mandiri. Membuat teks proposal penelitian dan proposal kegiatan secara mandiri adalah tujuan akhir bab ini. Sebagai bukti bahwa Anda sudah memahami prinsip-prinsip penyusunan proposal, Anda diminta untuk membuat rangkuman terhadap bab ini. Pada saat yang sama, Anda juga diminta untuk membuktikan diri bahwa Anda mampu membuat proposal. Untuk itu, Anda diminta untuk membuat proyek belajar yang menuju pada penyusunan proposal dan diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang terkait. Lalu, pertama, membuat rangkuman. Setelah Anda menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran pada bab 3 ini, diharapkan Anda telah memahami dan menguasai isi materi yang telah dipelajarkan. Apabila terdapat bagian yang belum dipahami, Anda dapat membaca dan mengkaji bagian tersebut berulang kali. Apabila Anda merasa yakin bahwa Anda telah menguasai materi bab ini, buatlah rangkumannya. Isi rangkuman tersebut harus memuat keseluruhan isi bab. Lalu kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks proposal. Yang pertama, tugas Anda diminta untuk melaksanakan tugas sebagai berikut. Carilah teks proposal penelitian di bidang IPA dan IPS. Identifikasilah persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasa yang digunakan, susunlah jawaban Anda dengan dalam teks dengan genre diskusi. Yang kedua, carilah 2 atau 3 proposal kegiatan tentang apapun. Identifikasikanlah proposal-proposal itu dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasa. Yang kedua, proyek dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Anda diminta melaksanakan proyek. Penyusunan proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian itu Anda susun sesuai dengan bidang minat Anda sendiri. Poin lebih akan diberikan kepada Anda yang mengambil bidang-bidang penting seperti perpajakan. Adapun proposal kegiatan itu memungkinkan berkenaan dengan tugas akhir atau magang atau lokakarya, diskusi pelatihan, studi banding, pentas seni, dan dari kegiatan lain yang merupakan program ekstra kurikuler mahasiswa. Pelaksanaan tugas ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk proposal berdasarkan langkah-langkah yang telah Anda pelajari. Lakukanlah kegiatan ini secara sistematis. Buatlah jadwal pelaksanaan proyek agar pencapaian produk proposal dapat diwujudkan. Oke,